Shalom, selamat pagi semua saudara-saudaraku setanah air. Salam dari Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita. Saya Pendeta Ivona Makatita dari GPIB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat beribadah pagi dalam Morning Call GPIB. Hari ini pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33 dengan tema berbagi sama dengan tindakan iman. Mari sebelum kita mendengarkan renungan dan pembacaan Alkitab, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk keheningan pagi, embun yang menghangat, dan juga matahari yang mulai muncul di timur, memberikan sinar mentari bagi kami. Terima kasih burung-burung berkicau, terima kasih untuk tumbuh-tumbuhan yang menghijau, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami didorong oleh Tuhan bangun pagi untuk membaca Alkitab, biar Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33 yang bunyinya demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, apakah saudara senang ya? Misalkan saya bertanya, apakah saudara senang melihat orang tua, anak-anak, atau suami atau istri, mereka hidupnya manis-manis ya, baku sayang, baku polo, mereka hidup damai-damai atau akur-akur setiap hari. Nah, tentu kita akan senang ya kalau melihat mereka baku sayang, akur dan damai. Nah, kemudian saudara, apakah saudara senang juga jika suatu komunitas, suatu perkumpulan, atau kerukunan, atau persekutuan, hidupnya juga baku cocok, ya, akur-akur saja. Setiap bertemu, penuh senyum, saling menyapa, dalam keadaan santun, saling berbagi. Mereka juga menjaga toleransi, kehidupan dalam keharmonisan, dalam kepercayaan yang saling menghargai. Nah, saudara-saudaraku, kehidupan seperti itu juga ada dulu sekali ya, pada jemaat mula-mula atau jemaat perdana di Yerusalem. Merekanya juga hidup manis-manis saja. Mereka sebagai role model bagi gereja sepanjang zaman. Mereka adalah contoh bagi gereja atau jemaat dalam kehidupan yang bisa diteladani. Apa yang bisa diteladani dari jemaat mula-mula ini? Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa disampaikan oleh Alkitab tadi bahwa mereka jemaat ini telah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah hidup, telah mati, telah bangkit, dan mereka itu menyaksikan tentang Tuhan yang bangkit. Jadi kepercayaan mereka kepada Tuhan yang bangkit itu Tuhan yang hidup. Nah, kepercayaan itu yang mendorong mereka untuk memberikan hidup mereka. Mereka berbagi berkat, berbagi rezeki, kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Mereka juga membagi semua kehidupan bersama
Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan. Tidak ada yang makin kaya, tidak ada yang makin miskin. Ada di sana kesetaraan, keadilan. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kasih mengasihi. Nah, jemaat itu terdorong untuk berbagi. Mereka tidak pelit ya kepada orang lain. Mereka betul-betul sungguh-sungguh hidup ya dari keadaan yang betul-betul memberi karena mereka mengasihi orang lain. Mereka sangat mencintai orang lain. Apa yang menyebabkan mereka begitu kuat untuk saling berbagi dan saling memberi? Ada beberapa catatan yang boleh saya sampaikan. Tadi pertama soal kepercayaan mereka kepada Yesus. Kepercayaan atau keyakinan mereka itu begitu kokoh. Kasih mereka itu kepada Tuhan begitu sungguh-sungguh. Kasih itu yang mendorong mereka untuk berbagi. Nah, saudara-saudaraku, orang yang hidupnya sudah hidup di dalam Tuhan, mereka akan memberi apa yang ada pada mereka. Ya, kalau orang sudah hidup di dalam Tuhan, mereka tidak pelit lagi. Mereka tidak hidup sekakar ya atau pelit ya. Apa yang ada pada mereka, baik harta, baik uang, baik ilmunya, baik waktunya, baik tenaganya, baik perhatiannya, mereka sudah berikan kepada Tuhan, mereka akan berikan kepada orang lain. Nah, saudara, poin yang kedua, mengapa kekuatan mereka itu begitu kuat saling mengasihi? Karena mereka itu hidup sehati sepikir, ya, atau yang dikatakan juga sehati sejiwa. Kalau di dalam bahasa Yunani, sehati sepikir itu prosneo. Nah, sehati sejiwa, seroh, ya, satu roh. Nah, jemaat yang hidup dalam keadaan sehati sepikir, ya, sehati seroh, itu memiliki mindset, cara berpikir seperti Yesus. Hidup Yesus itu adalah hidup yang memberi, hidup yang berbagi. Ya, apa yang Yesus mau berikan adalah kehidupan jiwa raganya. Semuanya diberikan untuk siapa? Untuk manusia, untuk saya, untuk saudara. Nah, saudara, kekuatan dari jemaat mula-mula ini bukan saja karena mereka rela berkorban, rela berbagi, ya, rela memberi. Tetapi sebetulnya kata kuncinya itu muncul juga bukan dari mereka mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Tapi itu juga menyangkut soal kerendahan hati, humility, ya. Mereka memiliki masing-masing suatu perasaan rendah hati, ya. Bagaimana mereka itu masing-masing sebagai orang yang percaya tidak merasa lebih penting dari orang lain. Mereka tidak hidup egois, artinya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memandang status diri mereka lebih hebat, lebih pintar, ya, lebih kaya, lebih terhormat, lebih segala-galanya dari orang lain. Mereka merasa sama seperti orang lain. Orang lain adalah bagian dari diri mereka. Nah, saudara, sebagai satu catatan yang penting, saya mau menyampaikan mengapa mereka bisa sehati, sepikir, ya. Sudah tentu mereka adalah orang yang dikatakan orang-orang Kristen yang sudah hidup baru. Nah, orang-orang yang sudah hidup baru itu terlihat ya, hidupnya sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, ya. Hidup sungguh-sungguh memberi untuk Yesus, memberi total hidup untuk Tuhan. Jadi kalau apa yang ada pada mereka, mereka juga bisa berikan pada orang lain. Karena apa? Karena mereka mencintai Yesus, ya. Jadi mereka juga tidak pelit kepada orang lain, tidak pelit berbagi. Nah, saudara, orang yang sudah sehati sejiwa, dia betul-betul memahami hidup di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang mengasihi dengan kasih yang luas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tindakan berbagi itu yang di dalam tema hari ini atau pagi ini yang dikatakan tindakan iman. Tindakan iman itu bukan slogan, ya, bukan kata-kata yang dipertontonkan dengan indah atau dengan show, ya. Kehidupan yang pamer. Saya berbagi tapi saya pamer, itu. Kehidupan yang berbagi tidak pamer, betul-betul keluar sungguh-sungguh dari hati yang memberi, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, dilakukan dengan tindakan nyata. Nah,
Saudara, saya mau menyampaikan sebuah perenungan catatan kecil. Ya, masa pandemi membawa kita juga terdorong bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita juga hidup dalam masa-masa pandemi untuk juga berada pada posisi bagaimana kita welas asih, kita memberikan hidup kita juga untuk memperhatikan mereka yang sulit, berada di dalam ekonomi yang sulit, berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita ada juga sebagai orang percaya untuk memberi kepada yang berkebutuhan dan juga yang dalam keadaan sulit, ya, berkekurangan secara ekonomi, secara segala-galanya. Kita memberikan perhatian secara finansial, tetapi juga bukan hanya finansial, ya, soal materi, tapi yang penting itu juga adalah perhatian. Kemudian di situ juga bagaimana kita memberi, juga memberikan bukan hanya perhatian, materi, tetapi memberikan tenaga dan waktu kita untuk kita berbagi kepada mereka. Mungkin juga mereka curhat, mereka ada dalam kesulitan, ada masalah-masalah karena penyakit, karena pandemi. Ya, kita ada di sana berdoa untuk mereka. Kita ada di sana untuk memberikan perhatian, kehadiran kita. Nah, dalam masa-masa pandemi itu juga ada sebuah pembelajaran bagaimana juga kita melawan ketakutan, ya, untuk menghadapi orang yang sakit, yang mengalami COVID, yang mengalami kematian. Kalau tidak didorong oleh kasih yang besar kepada Tuhan, maka akan mati kehidupan memberi kita, perhatian kita. Nah, masa pandemi merupakan juga satu pembelajaran bagi kita. Bagaimana tindakan realita kasih itu merupakan satu tindakan iman kita untuk memberi seluruh perhatian dan kehidupan kita juga bagi mereka yang susah dan sakit. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah masa-masa pandemi itu apa yang harus kita buat? Ya, apakah stagnan, berhenti untuk kita berbuat baik dan kasih? Tidak. Kebaikan hati dan juga ketika kita memberi bukan sebuah yang saya sampaikan, sebuah kata-kata yang indah dan slogan yang indah, tetapi sebuah realita iman. Bagaimana kita memberi kepada orang lain, bagaimana kita betul-betul tidak pelit terhadap orang lain. Ya, satu pembelajaran dalam kehidupan kita adalah soal memberi itu, kalau tidak dipenuhi dengan cinta, kalau tidak dipenuhi dengan perhatian dari dalam hati kita yang tulus, akan sulit untuk kita memberi dan berbagi. Karena itu memberi dan berbagi adalah bagaimana mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita terdorong meneladani Yesus Kristus yang memberi hidupnya untuk kita. Karena untuk Yesus yang mau memberi untuk kita, kita melakukan segala sesuatu. Apa yang disuruh, diajarkan Tuhan, mengasihi, memberi dengan tindakan iman, tanpa pamrih. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Selamat berbagi, selamat memberi. Selamat memberi ilmu, jangan pelit memberi ilmu. Selamat berbagi dalam segala hal, baik semua materi, baik semua perhatian, baik semua kasih kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Sorgawi, biarlah pagi hari ini kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk boleh memberi. Bagaimana kami boleh memberikan perhatian kami kepada orang yang sakit, orang yang susah. Kalau pada pagi hari ini ada mereka yang sakit dan susah, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Kalau di dalam kehidupan mereka mengalami pergumulan, biar Tuhan hadir di sana, memberikan kesejukan dan memberikan jalan keluar, agar mereka terlepas dari beban, masalah, dan pergumulan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu yang pada hari ini mengikuti morning call. Mungkin ada di dalam keadaan gundah gulana, dalam keresahan dan kekhawatiran. Hadirlah Tuhan untuk mereka, untuk kami. Agar Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan kami untuk menjalankan hidup pagi hari ini, sepanjang hari ini,
dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes. Biar Tuhan Engkau berikan donatur-donatur yang mengasihi mereka, sehingga pembangunan mereka, baik gereja, baik pembangunan ekonomi jemaat, dapat berlangsung dengan baik dan boleh jadi tepat pada waktu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan majelis sinode, untuk semua pendeta-pendeta majelis jemaat yang ada dimanapun, juga seluruh warga GPIB dan simpatisan GPIB yang ada dimanapun. Tuhan memberkati mereka, terutama Tuhan dorong mereka untuk mengasihi Tuhan dan memberikan hidup dan apa yang mereka punyai untuk menolong sesama, terutama untuk warga gerejamu. Terima kasih Tuhan untuk semua doa yang boleh Engkau dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dari GPIB Maranatha Denpasar, saya Pendeta Ivon Makatita mengucapkan sampai jumpa di Morning Call berikutnya. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada dimanapun. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati umatnya. Shalom.